Yahudi dan juga Tuhannya orang Kristen. Pertama saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan kenapa Tuhannya teman-teman Muslim dengan Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu berbeda. Pertama, Tuhannya para nabi tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat zina. Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk minum kencing unta. Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk mencukur bulu kemaluan, tidak pernah mengajarkan orang untuk cebok dengan 3 batu, tidak pernah mengajarkan orang atau tidak pernah memberikan hadiah ataupun iming-imingi kepada orang-orang yang beriman itu 72 bidadari langsung seks di surga. Itu tidak ada. Jadi jangan pernah mengkorelasikan antara Tuhan para nabi dengan Tuhan yang kalian imani. Itu berbeda. Seharusnya kalian itu harus mengkorelasikan Tuhannya orang Hindu dengan Tuhan kalian. Kenapa saya katakan harus kalian korelasikan Tuhan orang Hindu dengan kalian? Pertama, yang ingin saya katakan kepada kalian bahwasan Muhammad itu tidak pernah dinubuatkan di dalam kitabnya para nabi. Dia itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu Weda. Contoh ya, di dalam ajaran Hindu itu mereka mempunyai nama dewa itu Dewa Indra. Dewa ini dewa yang berperang. Jadi kriteria dewa ini sama seperti Muhammad. Muhammad juga datang berperang, menyebarkan Islam dengan berperang. Jadi ini sama. Lalu di dalam ajaran Hindu itu Tuhan mereka itu Dewa Siwa itu di sebelah kanannya itu tangan kanan ada 2. Lalu Muhammad juga mengajarkan bahwasan Tuhannya dia itu di sebelah kanan ada 2 tangannya. Jadi kalau saya katakan bahwasan kalau Anda mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda itu keliru. Anda harus meneruskan ajaran Hindu dengan mengatakan bahwasan Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Dewa Siwa. Bagi waktu, Dewa bro, bagi waktu. Oke. Karena Tuhan yang kalian sembah itu tangan kanannya ada 2, lalu Dewa Siwa juga ada 2. Seharusnya kalian korelasikan itu, jangan korelasikan dengan kitab para nabi ya. Waktunya tinggal berapa menit ini? Oke. Saya lanjutkan gini loh. Saya tanggapi dulu tipuan daripada Kores ini. Dia udah gunakan jurus dari nabinya tukang tipu gitu loh. Kidung Agung 5 ayat 16 bukanlah sebuah nubuatan. Khiko mam takim fekhulo Mahamadim. Ini bukan Muhammad di sini loh. Bukan Muhammadim, tapi Mahamadim. Ini nggak ada kata mu di sini loh. Semua ikutnya gitu ya. Jadi jangan suka nipu lah. Lu udah niru nabi lu tukang tipu gitu loh. Jadi nggak ada satupun nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Tadi ku tanya eksistensi Allah nggak dijawab. Nggak ada buktinya Allah itu pernah eksis. Kemudian di mana perintah sunat di dalam Quran? Nggak ada ayatnya. Kemudian kenapa Muhammad makan makanan haram? Tadi dijawab karena itu adalah syariat daripada Bani Israel. Nah artinya kan Muhammad ini bawa ajaran baru. Muhammad ini dia datang bawa ajaran baru. Nggak ada satupun nabi ciri-ciri seperti Muhammad datang bawa ajaran baru selain Muhammad. Coba Anda carikan satu nabi yang membawa ajaran baru seperti Muhammad. Nggak ada. Kenapa hanya Muhammad yang melakukan itu? Kan lucu gitu loh. Kemudian tadi Kores mengatakan negara Kristen banyak kriminal. Tapi kalau anak berhasil nggak ada orang Kristen. Tunggu, ketekan ini. Aduh. Tadi sisa berapa menit? Sisa 4. Damian sama Haleluya. Nanti kalau setelah ini nanti kalau mute kalian lanjutkan aja. Takutnya aku tidur ya. Loh ini kok waktunya cepat kali. Tadi 4 lebih loh. 4 lebih tadi bro Jul. Nah, Damian nanti kalian lanjutkan ya, kau sama Haleluya ya. Iya, oke. Gini, saya lanjutkan ya. Gini loh. Tidak ada satupun negara yang mayoritas Kristen membunuh, mengatasnamakan Tuhan, nggak ada. Mereka melakukan kriminal atas keinginan sendiri, bukan karena bawa-bawa agama. Tapi kalau Anda melihat banyak sekali orang-orang yang bawa gereja dengan teriak Allahu Akbar, ada banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan teriak Allahu Akbar. Tapi nggak pernah itu orang Kristen di Brasil atau negara-negara Kristen melakukan kriminal dengan membawa-bawa agama. Itu lucu sekali kawan. Kemudian masalah perbedaan antara Allah dan Yotevave secara eksistensi dan juga secara sifat itu berbeda. Yotevave itu disebut sebagai Bapa, dia itu adalah Roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Bapa, dia nggak pernah disebut sebagai Roh. Kemudian dari segi namanya Yahweh, Allah namanya Allah. Dikatakan Yesaya 42 ayat 8 bahwa namanya satu. Ulangan 6 ayat 4 namanya Yahweh, namanya nggak berubah untuk selama-lamanya. Keluaran 3:15. Sedangkan Allah ini adalah nama Tuhan yang baru dan hanya Muhammad yang memperkenalkan nama Tuhan itu. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab.
Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru. Jadi sudah dinubuatkan akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru. Ulangan 18 ayat 20. Kemudian Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 akan ada nabi palsu yang membujuk orang-orang untuk mengikuti Tuhan lain yang tidak dikenal. Waktunya jangan di ini dong. Silakan lanjut bro siapa? Ini biar saya bisa bagi waktu juga, silakan. Oke, jadi begini ya. Tadi si Quraisy ini mau memaksakan nama Muhammad. Kalaupun kau paksakan nama Muhammad, sebelum Muhammad lahir di abad ke-7, di abad ke-5 sudah banyak nama-nama Muhammad. Ya, kau belajar itu dulu, jangan kepilihan bicara Muhammad. Ya, kemudian begini loh. Masalah tentang menyampaikan Taurat disembunyikan. Saya sudah bilang sama kau Juma, kitab Injil Isa itu kalian kemanakan? Itu dulu kau cari. Ya, sementara Taurat udah berulang-ulang kau baca dari Bible itu, udah jelas ada Tauratnya. Oke? Dan kamu coba senggol tentang langit bertiang. Kamu kira itu seolah-olah olok-olokan. Kamu lupa di dalam Al-Qur'anmu angin kawin. Bayangkan angin bisa kawin. Entah apa yang dicerot-cerot bisa pula angin kawin, iya kan? Angin kawin itu ada di Al-Hijr ayat 22. Nanti kau baca itu. Dan kau bilang tuh budaya dari langit masalah sunat. Wah, sejak kapan ada di langit dia berbudaya? Astagfirullahaladzim. Kemudian begini. Kalau kamu bilang justru kamu ya, kalian itu yang tidak layak karena di Al-Maidah 46 ya, bahwa orang yang percaya Taurat dia berinjil lah yang bertakwa. Oke, dan di Al-Maidah 47 di luar daripada Injil adalah manusia-manusia fasik. Makanya kalian itu manusia-manusia fasik, nggak masuk golongan kalian tuh. Oke? Dan kemudian begini, Kores tadi mengatakan apa Juma berkau tahu, Kores nggak setuju di KS Muhammad 7 bahwa itu adalah agama Allah. Dia nggak setuju, bro. Tapi untung kau gampar dia bahwa memang di KS Muhammad ayat 7 itu adalah Allah, agama Allah. Makanya Allah itu beragama. Makanya kalian tidak bisa menjawab sama saya tadi. Sejak kapan Allah kau itu disyahadatkan? Nggak pernah kalian jawab. Oke, lanjut. Bicara tentang nama Allah kau, tahu nggak? Kalau kau menyebut nama kau Allah Subhanahu wa taala, ya, di KS 10 ayat 90 maka disebut nama Tuhannya orang Israel itulah IHWH. Kalau menurut KS 27 ayat 91 yaitu nama Allah kalian adalah Allah, yaitu menyembah Allah Mekah. Kau tahu nggak nama Allah Mekah yang namanya Allah itu juga nama sesembahan orang-orang Quraisy penyembah berhala. Ya, kau baca nanti di Al-Najm 53 ayat 19 sampai 20. Banyak ayatnya, cuma inilah gara-gara waktu udah kalian hantam kan. Kalau tidak tadi udah saya hantam kalian ini, udah saya catat. Ya, bahwa nama Allah kau itu adalah nama-nama dewa, nama-nama berhala telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy berhala. Biar kau sadar. Nama Allah ya, itu kalau bro, saya terakhir di waktu sisa ini ya, bro ya. Surah Muhammad ayat 7 ya, surah Muhammad ayat 7 Allah minta tolong ya. Itu enggak ada kata agama di situ. Jadi karena Allah itu Tuhan berhala, makanya minta tolong, enggak maha kuasa dia. Surah Muhammad ayat 7 enggak bisa dibantah sama Suma dan teman-teman. Lanjut, bro. Oke, kemudian justru Tuhan kau ini Tuhan apa? Udah saya bilang tadi, Allah kau binasa hanya tinggal muka. Itu udah seperti apa tuh yang kepala terbang-terbang itu? Ya Allah kau binasa. Di mana dia itu? Udah saya jelaskan tadi sama kalian bahwa hanya tinggal wajah Allah kau nanti yang ada. Kalau badannya udah binasa. Oke? Mau tak mau kau harus terimalah karena buru-buru saya. Kemudian begini loh. Apa bukti bahwa Yesus itu harus dituhankan? Resto, saya ingatkan kamu ya. Di dalam Al-Hadid ayat 3, Allah kau menyontek di 1 Wahyu 1 ayat 8. Contoh, Al-Hadid 3. Allah kau berkata, akulah awal dan akhir. Oke? Habis waktu. Habis waktu. Aduh, sorry bro, saya kira kamu udah selesai tadi. Ternyata masih panjang ya, bro. Memang nggak akan sambung, bro. Makanya tadi kan narasi mereka banyak, makanya saya banyak catat. Tiba-tiba waktu dirubah, itu nggak surnya kita tadi. Iya, saya juga tadi. Kan dirubah. Tadi kalau kita ikut yang tadi kepanjangan, karena kan tadi yang memulai kan Kristen, yang mengakhiri yang Muslim. Iya. Tadi gimana sih? Karena kan narasinya kan tetap panjang, bro. Kecuali tadi narasi. Masih banyak putaran. Kecuali narasi terakhir. Oke, masih banyak putaran, santai. Akuk dulu ya. Silakan. Akuk dulu ya. Cek. Oi. Lanjut, tarik. Oke, jadi Demian ini kok apa ya? Terguncang ya? Terguncang iya. Ini kan udah gua kasih di sini. Tuh. Nah, ini Muhammadim. Tuh kan, Muhammadim. Nah, kita terjemahkan ke Indonesia. Apaan di Indonesianya? Muhammad. Lu mau ke Arab? Oke, kita ke Arab. Arab. Tuh, Muhammad. Tetap Muhammad. Dar. Kalau misalnya soal itu bukan nubuatan, emang itu kitab lo? Iya, emang itu kitab lo? Hah? Lu aja cocok-cocok mologi sama kitab Yahudi, kenapa kita nggak boleh?
Kenapa kita nggak boleh? Hah? Emang itu kitab lo? Lucu Demian. Mana jawabannya soal gimana rasanya dikawinin Tuhan? Sama jawaban di mana? Kenapa gitu? Kenapa? Memang ada nama tersendiri, panggilan khusus tersendiri. Pertanyaan gua kan tadi gini Demian. Kenapa nama Tuhan lu sering disebutkan di film porno gitu loh? Itu kenapa nggak dijawab? Memang kalau misalnya yang soal kayak gitu-gitu kan adanya di sini, Bre. Nih. Jadi kalau soal teroris itu lu adanya di sini. Nah, di sini. Salah gua. Sorry. Mana ya datanya? Nantilah itu data soal teroris ya, gua bagi waktu soalnya. Yang gua tanyakan itu kenapa Tuhan lu sering disebut-sebut namanya di film porno? Oh, Jesus so big. Oh, Jesus so deep. Gitu loh. Itu yang dijawab, Bre. Apa sih lo gak nyambung dengan apa yang gua tanyakan? Terus kalau misalnya sejak kapan Allah syahadat, sejak kapan Allah Bapa dibaptis? Ayo waktunya Kores. Ini loh, ini. Diem. Tunggu. Mana tadi? Diberkati. Nah ini. Di mana dia ya? Aduh, gua udah lupa gua datanya. Di sini ya. Ini taman boneka. Oh ini nih. Noh. Lah, tuh. Ini Tuhan lu kapan dibaptisnya? Ini Yahweh lu kapan dibaptisnya? Karena kita kan udah sama-sama tahu nih dari pengajaran Kores, kalau kita masuk ke sini, Yahweh lu itu, Bre, Yahweh lu itu aslinya dari Kanaan. Nah, kultus YHWH sebagai dewa besi. Jadi kalau ada nama Yasua artinya apa? Dewa besi menyelamatkan. Selamat datang di kebenaran. Mau yang lain dari Mesir? Boleh, dari Mesir. Nih. Ya, nah di sini bilang iya adalah apa? Dewa bulan. Bisa juga Yesua itu dewa bulan yang menyelamatkan gitu loh. Sekarang Hale silahkan lihat di sini. Arkekaitelos awal dan akhir itu dalam kurung. Ini takia terjemahan. Wahyu 1 nomor 8 ya. Kamu ini Roh Kudusnya nggak belajar dari dulu. Lu tuh sering emosi sama gua, Hale. Waktu itu gua kasih data Yesus dirajam, lu ngamuk. Gua kasih data Yesus salibnya itu tidak pakai cawat, tidak pakai celana dalam, lu ngamuk gitu. Waktu itu kita dialog soal mana yang lebih kuasa, Hajar Aswad sama Yesus, lu ngamuk gitu. Kenapa jadi gua yang ngamuk? Lu yang ngamuk sama data gua. Lanjut silakan Gurunda. Oke, saya satu aja ya, Ali. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal, Ali. Gak bisa kamu menyentuh Quran itu, apalagi hanya modal terjemahan. Jadi ketika kemudian dikatakan wa arsalna riyah lawaqiha, di sini tidak mengatakan kata yang biasa digunakan oleh umat Islam dalam hal pernikahan atau perkawinan. Kalau kawin itu bahasa Arabnya al-zawaj. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Nah, sementara kata yang digunakan di sini adalah apa? Lawaqih. Apa maksudnya itu? Itu artinya mengembangkan, ya, mengembangkan atau menyuburkan. Jadi di sana jelas sekali kami telah meniupkan angin untuk mengembangkan. Jadi butiran-butiran kemudian yang ada pada awan itu disatukan oleh Allah untuk turun menjadi butiran-butiran. Butiran apa? Butiran hujan. Makanya kamu belajar, dan ini juga berkesesuaian dengan ilmu sains. Ayo. Sedangkan tiang langit itu mana ada tiang langit berguncang-guncang apa? Tiang langit apa dibilang situ? Tercengang-cengang tiang langit. Mana ada langit punya tiang? Ya, oke. Itu kita terlalu jauh. Bahasan kita adalah Kristen ini dari mana? Itu poin saya dari tadi loh. Menyembah manusia ini tradisi dari mana? Ya. Sementara menyembah esensi yang tak terlihat itu adalah tradisi yang diajarkan oleh para nabi yang diterima dari langit. Tradisi nyembah manusia ini dari mana? Jawab itu dong. Jawab dong. Jawab. Silakan, Dinda Resto. Dong ya. Gini, saya sederhana juga ya. Apakah mungkin teman-teman Kristen datang memperkenalkan ketuhanan Yesus yang sementara mereka masih cakar-cakaran memperdebatkan tentang Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Sesama Kristen masih cakar-cakaran. Kemudian nanti saya kasih sedikit Bang Aristo. Oh ya, silakan. Ya lanjut dulu, nanti saya kasih sedikit. Terakhir nggak apa-apa. Oh, ya. Oke, ya jadi apakah mungkin gitu loh. Nah tadi Gurunda Suma sudah
sudah senggol. Islam itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal. Kamu mau paksakan kita menjawab pertanyaanmu tentang Al-Quran? Nggak cocok. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, jangan berikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing gitu loh. Saya tidak mendiskreditkan Kristen, tetapi itu fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kitab kalian menulis ya bahwa kalian itu tolollah umatku di sana dikatakan tolol dan bodoh. Jadi bagaimana mungkin kita mau menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran kepada orang-orang yang bodoh yang kemudian diberi gelar domba? Nggak masuk gitu. Saya serahkan ke guru. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Demian tadi mengatakan tidak ada Tuhan para nabi itu murid zina. Tapi ternyata Tuhannya Kristen justru mau mengadakan adegan seks di tempat umum sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan menaruh firmanku ke dalam aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini Tuhan apa germo? Kok ngambil istri orang mau dijadikan aktor pemain seks? Nah, ini Tuhan apa germo? Nah, kemudian mengenai keselamatan. Habis waktu, Ustaz Sugi. Lanjut. Oke. Saya dulu. Oke, ini mimpi bos menghilang. Saya ya. Tapi kalau nggak ada silakan kalian berdua bantu 7 menit itu. Iya, saya tanggapi yang pertama ya gini. At-Tarik ayat 7, air mani keluar dari tulang punggung. Ternyata Quran gak sesuai dengan sains. Silakan kalian buktikan bahwa Quran itu sesuai dengan sains. At-Tarik ayat 7, air mani keluar dari tulang punggung. Kalau memang kitab kamu itu bukan kitab tipu-tipu. Ya, tadi kan semua mengatakan kan Quran itu sesuai dengan sains. Coba buktikan dong. Buktikan kalau Quran itu sesuai dengan sains. Kalau enggak berarti kitabmu adalah kitab tipu-tipu. Kemudian saya bantah Kores dulu ya. Gini loh Kores, kalau kamu belajar bahasa Ibrani, saya kan belajar bahasa Ibrani. Kalau kamu kan gini, kamu kan enggak. Itu bacaannya bukan Muhammad. Di bawah mem itu ada nikut a. Kemudian di bawah kaf itu namanya nikut a. Maha, bukan muha. Enggak ada bacaan Muhammad di sini. Tapi Mahamadim. Mem, khet, mem, dalet, yod dan mem. Nikutnya semuanya dipakai nikut a. Bukan nikut u. Nggak ada di bawah mem itu bacanya mu. Nggak ada. Muhammad. Bukan Muhammad. Artinya kekasih. Sedangkan arti nama Muhammad itu kan bukan kekasih gitu kan, lucu orang-orang ini. Kemudian mengenai nama Yahweh. Gini loh, Tuhan saya itu bukan bernama Yahweh. Yahweh itu adalah dewa pagan daripada orang-orang Kanaan. Tuhan saya itu nggak pernah namanya Yahweh. Makanya nama Yesus kan namanya apa dalam bahasa Ibrani? Yesua, bukan Yahsua. Gak ada Tuhan saya namanya Yahweh. Nah kemudian nama Tuhan Yotevave dibaca Yehova bukan Yahweh ya. Ingat ya, bacaannya adalah Yehova bukan Yahweh. Diskonstruk menjadi Yah. Ada nama-nama para nabi di dalam Islam pun gunakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Contohnya Saharia. Sahar itu artinya apa? Mengingat. Yah itu siapa? Yah itu adalah konstruk dari Yahweh yang dibaca Yehova bukan Yahweh. Gak ada Tuhan kami namanya Yahweh kawan. Jadi kamu gak usah ngarang-ngarang di sini ya. Jadi kalau kau bilang nama Tuhan saya adalah berhala, ya berarti Saharia itu nama-nama nabi berhala tuh. Jadi ternyata di dalam Islam ada nabi-nabi yang namanya berhala. Seperti Saharia, Yahya dan sebagainya gitu kan. Kan jadi lucu gitu kawan-kawan. Jadi karena mereka ini nggak bisa membuktikan eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala yang meminta tolong sama umatnya, surah Muhammad ayat 7, makanya gitu mereka nyerangnya ke Tuhan kami gitu loh. Tuhan kami yang maha kuasa. Gitu. Jadi silakan bro siapa namanya? Haleluya, dilanjutkan. Oke. Ini kok bicara tentang porno ini ya. Justru kalau kamu jujur, ini bicara yang punya bidadari 72 kan kalian. Dan Allah kalian di surga, dan kalian bertasik di surga. Artinya apa? Allah kau nonton bokep. Ya? Nanti Allah kau nonton kalian main bokep itu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ada di Al-Qiyam ayat 22 dan 23. Allah kau kalian lihat nanti di surga. Nah, sementara kalian pestasik, berarti Allah kau peminat apa? Film bokep itu. Sama seperti yang dikatakan si Kores kan? Berarti dia lebih doyan itu apa? Nonton bokepnya Arab. Maka dia mengatakan, kenapa sih dalam porno dikatakan Yesus? Lah makanya kau tonton bokep Arab.
Astagfirullahaladzim, subhanallah. Begitu mereka waktu dicerot-cerot. Ya Quraisy ya, argumen kalian tuh kayak anak kecil. Ya, tahankan, saya balas. Kemudian begini, si Resto ini mengatakan Kristen korban kebohongan. Pret, lu salah. Justru kalian ini menipu Allah SWT-mu di mana? Di An-Nisa 142. Cetega itu kalian menipu Allah kalian, pura-pura sholat. Padahal kalian menipu Allah. Allah bisa kalian tipu. Wajar memang, hanya kenapa? Allah kau tahu binasa kan hanya tinggal wajahnya. Itu seperti yang kepala terbang itu nanti Allah kau. Oke? Lanjut. Resto kau juga mengatakan, apa sih yang bisa ditunjukkan bahwa Yesus Tuhan? Saya kasih contoh, tadi terputus. Kalau kau baca Al-Hadid ayat 3, ya, Allah kau mengakui bahwa dia yang awal dan yang akhir. Dia comot, dia contek itu dari Wahyu 1 ayat 8. Udah lebih dulu Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu dicontek Allah mau. Itu satu contoh. Yang kedua, kalau kau baca di Al-Baqarah 210, Allah SWT kau akan turun dalam naungan awan bersama malaikat ketika di zaman akhir zaman. Oke? Itu juga dia contek. Dicontek di mana? Di Matius 24 ayat 30. Artinya setiap kemahakuasaan oleh Tuhan Yesus yang ada disampaikan di Alkitab dicontek Allahmu. Paham sampai di situ? Tenang. Masih ada waktu kita, bro? Oke, saya lanjut lagi. Ini tadi banyak sekali. Ini mana nih? Ditipu sudah. Lanjut dulu, lanjut. Saya cari dulu ini lagi. Iya, masih ada ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Saya jadi cari ini teman-teman. Saya bacakan lagi ya. Surah At-Tariq ayat 6. Dan dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Kemudian di ayat 7-nya dikatakan yang keluar dari antara tulang punggung dalam kurung sulbi dan tulang dada. Air mani dikatakan di dalam surah Al-Tariq ayat 6 sampai 7 keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Silakan teman-teman muslim buktikan sesuai dengan sains bahwa air mani keluar dari tulang dada, dari tulang dada dan tulang punggung. Kalau nggak ada berarti konsekuensinya Muhammad menyampaikan cerita dongeng yang tidak sesuai dengan fakta. Sudah bro, haleluya. Oke, masih ada waktunya, saya kasih. Oke, si Resto ini bicara tentang Tritunggal Oneness. Kau sadar tidak? Kau lagi ribut terus, perang kau terus sama siapa? Syiah. Ya, bahkan Syiah menemukan satu dalil di Abu Qori, dia tunjuk semalam. Ternyata di dalam Muhammad masih hidup, Al-Quran kau ternyata sudah ada. Ya, makanya Ibu Yuni itu lagi repot tuh, ribut sama orang itu sama Syiah. Ya, jadi buat narasi yang ada ilmunya lah. Ya, kalau yang begini-beginian nggak tahan kalian nanti ngarepin saya. Oke, kemudian begini. Justru kalian yang harus saya tanya loh, bahwa di surah Ibrahim ayat 4 Muhammad diutus untuk orang Arab. Pertanyaannya, kalian Bani Arab apa? Hah? Kalian tuh gak masuk hitungan. Karena kalian tuh Bani apa? Bani Indonesia, bukan Bani Arab. Tetapi saya kasih contoh sama kalian. Kalau kalian butuh nabi, itu luga itu, cocok tuh. Cocok tuh luga itu, nabi kalian. Kenapa? Sesuai bahasa kaumnya. Ya kan? Sesuai bahasa Ibrahim ayat 4. Kami mengutus nabi sesuai bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apakah kalian ini bahasa Arab? Enggak. Makanya Muhammad untuk Arab. Nah, tetapi kalau kalian rindu punya nabi sesuai bahasa kaum tuh, nabi luga. Saya setuju tuh kalian jadikan nabi. Takbir. Lanjut, bro. Iya, udah sisa 22 menit ya. Jadi gitulah teman-teman ya. Si Kores itu dia terlalu ngemis nubuatan Muhammad, padahal nggak ada nubuatan Muhammad untuk nipu-nipu orang gitu loh. Jadi nggak usah nipu-nipu lah Kores, nggak ada nubuatan Muhammad. Muhammad memang ada dinubuatkan tapi sebagai nabi palsu. Sudah. Kita belum itu. Oke, habis waktu. Ya, ini saya sedikit aja ya. Orang di sini banyak. Oke. Aduh, data aku udah siap ya. Lanjut, Bang Aresto. Iya, jadi gini ya. Bicara Syiah dan Sunni ya. Syiah, seburuk-buruknya Syiah tidak pernah berdebat tentang Tuhan. Tanya kepada orang Syiah, siapa Tuhanmu? Allah, mereka menjawab. Jadi Syiah dan Sunni itu tidak pernah berdebat tentang Tuhan. Kalau Oneness dan Trinitas cakar-cakaran rebutan tulang, siapa Tuhan mereka? Itu loh. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Bicara tentang seks itu karena umat Kristen itu berangkat dari kitab sucinya. Kenapa? Karena surga yang dijanjikan di dalam Bible itu penuh dengan pesundalan. Percuma kau gereja ya bernyanyi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya. Nggak masuk surga kau bro. Yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah itu para pesundal.
maka kalian sebaiknya bersungguhlah agar kalian lebih duluan masuk ke kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, belum dijawab pertanyaan Gurunda Zuma. Kristen itu dari mana? Itu loh. Sejak kapan Yesus itu membaptis orang dan sejak kapan Yesus mengkristenkan orang? Seumur hidup Yesus, 1 ekor lalat pun nggak pernah dikristenkan. Muhammad yang kalian katakan buta huruf sudah mengislamkan ratusan juta manusia. Yesus lalat pun nggak pernah dia kristenkan. Yang wajib kalian jawab itu dari mana itu Kristen? Tadi sudah saya katakan tegas, dalilnya ada. Kristen itu korban kebohongan, ya, dan itu tercatat di dalam ensiklopedia Katolik. Apa yang dikatakan? Ya, dikatakan oleh para penulis Injil bahwa para misionaris itu terjebak dalam kebohongan. Kenapa? Karena mereka mengimani apa yang didustakan dan dibohongkan oleh Paulus. Itu fakta. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke guru. Cakep banget Bang Aries Toku. Ya, jadi soal nonton film bokep itu kan bokep dari mayoritas Kristen gitu loh. Kenapa jadi ke Islam gitu? Terus bokep itu dari mana? Awalnya itu dari sini loh. Nih, bilangan 31, 36. 16 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Pelaku bokep. Gitu Hale. Emosi kan? Hale emosi kan? Itulah dialog sama Kores tuh Hale emosi mulu gitu. Makanya jangan nyoba-nyoba Hale gitu. Ini loh, 32. Kalau 72 buat manusia, 32 buat Tuhan. Tuhan lu berubah menjadi anak domba. Mana dia anak dombanya? Tuh, untuk bisa mencobai perawan-perawan tadi loh. Ini loh data masih ditolak-tolak aja. Lalu kemudian maha tertipu tuh kayak gini nggak tulisannya? Coba Hale, lihat sini Hale. Nah, Maleakhi 3 nomor 8 sampai 9. Manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. A-nya gede. Itu Tuhannya Hale itu maha tertipu. Hale Demian ya. Tuhan lu maha tertipu. Ditipunya sama apa? Persepuluhan. Tetapi kamu masih menipu aku. Maha tertipu berulang-ulang. Tuhan lu ini. Ya masa yang kayak gini dituhankan? Ini jatuhnya berhala dong. Berhala dong kalau gampang tertipu. Terus Wahyu 1 nomor 8 menjiplak katanya. Coba kita lihat bahasa aslinya. Loh. Awal dan akhir dalam kurung Hale. Wah, takia ini. Ini takia terjemahan. Dalam kurung. Jatuhnya apa berarti Satsugi? Kristen Yesus ini yang menjiplak Islam dalam kurung loh. Nah, sekarang Al-Baqarah ayat 210. Di sini lihat. Tadi agama dalam kurung. Ini azab dalam kurung juga. Dipakai Hale. Yesus lu itu azab. Itulah kenapa Yesus lu berbahasa Yunani. Itu azab dari Allah itu. Yesus lu tidak bisa berbahasa Ibrani. Thank you. Silahkan Gurunda. Iya. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, inilah beratnya ketika saya mengatakan untuk yang kesekian kalinya, Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Kalian tidak akan sampai ke sana karena kalian tidak berakal. Mohon maaf ini, saya harus keras mengatakan itu. Al-Quran itu untuk orang berakal, kalian tidak berakal. Ketika Anda mencoba untuk mencari kesalahan di Al-Quran, tidak akan pernah Anda temukan. Tapi Anda hanya akan memahami terjemahan berdasarkan dengan perspektif Anda sebagai orang Indonesia. Tapi tidak akan sampai kepada Quran. Ketika dikatakan Al-Quran khulika mimma indafik, apakah ini bercerita tentang sperma? Bukan. Ini tidak bercerita tentang sperma. Ini bercerita tentang air. Nah sekarang kalau kita kaji lebih jauh, ya, di dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7, ya, di situ tidak ada penyebutan tentang sperma. Ayat ini bercerita tentang main. Main itu air. Tidak ada yang menyatakan mengenai nutfah atau tetesan air mani, nggak ada. Atau maniyin atau air mani, nggak ada dijelaskan di situ, nggak ada. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jika ketika kemudian ada kata sulbi, dalam bahasa Arab itu jelas merupakan benda bentuk tunggal maskulin. Maka taraib bentuk jamak merupakan salah satu kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Nah, kalau taraib secara literal itu memiliki arti Taraib itu
lengkungan-lengkungan tulang-tulang atau tulang-tulang yang melengkung, sehingga bisa dinyamakan dan menyetarakan toraib itu sebagai tulang dada atau tulang rusuk yang melengkung. Kenapa bisa demikian? Karena yang dijelaskan itu adalah air. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai sperma ini memang dihasilkan di testis. Namun dalam proses ejakulasi yang perlu Anda pahami, laki maupun perempuan, kalau khususnya pada laki-laki, air mani yang memancar tidak hanya terdiri dari sperma tok, tapi di situ juga mengandung air. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu. Jadi air mani yang terpancar hanya sekitar 2-5% dari seluruh volume air mani tersebut. Justru kandungan air mani ini terbanyak itu kandungan airnya. Oke, sampai 65-70 bahkan 75%. Nah, inilah yang perlu saudara pahami, dan itu berdasarkan ilmu yang terkait dengan pembelajaran kajian kelenjaran prostat laki-laki. Itu betul. Itu tidak ada yang salah di sana. Habis waktunya. Oke, itu Anda harus pelajari. Jangan gunakan terjemahan. Oke. Akhi Sugi kalau mau masuk silakan. Akhi Sugi dan silakan di waktunya. Kayaknya argumen-argumen teman-teman Kristen melemah. Silakan. Ini ada penonton nanya ke Ustaz Sugi sama Bang Dewa nganggur karena karena country terus si nenek bos kabur soalnya. Iya. Akhi Sugi masuk silakan. Oke, mungkin silakan di pihak Kristen. Oke, saya tanggapi ya. Begini. Jadi Bang Zuma ini kayaknya menolak tafsiran dan juga terjemahan ayat Al-Quran ini, karena di sini ngomong masalah penciptaan tentang keturunan daripada Adam. Makanya dalam terjemahan Kemenak itu ditaruh kata manusia dan juga dalam kurung mani. Kenapa? Sesuai dengan konteks tafsirannya. Kalian bisa buka tafsirannya. Nah, dikatakan ini, dia dalam kurung manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dalam kurung sulbi dan tulang dada. Jadi yang dimaksud di sini adalah air mani. Ini berbicara tentang keturunan Adam. Coba kalian buka tafsirannya. Jadi saya nggak tahu ya Bang Suma ini pakai tafsiran yang mana, jadi lucu gitu loh. Masalahnya karena beliau nggak bisa membuktikan ayat ini kurang sesuai dengan sains, makanya beliau ngeles gitu. Saya tahu gitu, nggak mau menggunakan. Aduh, sorry, kepental. Nggak mau menggunakan tafsir. Aduh, sorry, kepental. Nggak mau menggunakan tafsiran daripada para ulama itu sendiri. Nah, si Kores dia udah nggak bisa lagi membantah masalah Kidung Agung ayat 5. Kenapa? Karena memang nggak ada nubuatan Muhammad. Muhammad itu nggak pernah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita buktikan ya mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala ini laki-laki atau perempuan? Kita baca surah Al-An'am ayat 101, dikatakan gini. Dia dalam kurung Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, dan menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ternyata kenapa Allah itu nggak punya anak? Karena dia nggak punya istri. Andaikan saja kalau Allah punya anak, ya pasti punya istri. Kenapa? Karena di sini dikatakan apa? Alasan Allah nggak punya anak itu kenapa? Kenapa Allah nggak punya anak? Alasannya karena nggak punya istri. Berarti kalau punya istri ya berarti punya anak kan? Gitu. Silakan bro, siapa namanya? Haleluya, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi Aristo udah mikir nggak ketika kamu mengatakan tidak ada masalah dengan Syiah? Hati-hati loh, Juma itu paling anti dengan Syiah loh. Ya, awas kamu ditapau sama Juma. Juma mengatakan ya lebih hina ya Syiah itu, katanya lebih bagus dia itu diskusi sama saya daripada Syiah. Anti benar ini Juma, hati-hati kamu loh. Ya jangan dimarahi Juma ya, jangan dimarahi lah. Mungkin Astonya kurang paham dia kalau kau benci sekali dengan Syiah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masalah tentang Juma dan siapa Aristo ini kok nggak pintar-pintar ya. Kalian ngotot bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Kalian ini membantah ayat Al-Quran. Saya sudah kasih loh ayatnya. Al-Baqarah ayat 13. Kalian tuh wajib beriman dulu. Beriman. Kita lebih percaya Al-Quran atau percaya dengan apa yang kau keluarkan? Ya jangan dustai terus ayat Al-Quran. Saya bilang, saya dari tadi capek loh belain Al-Quran sama Allah.
Ya, kemudian begini loh. Jelas dikatakan dalam Baqarah ayat 13 ya, kamu itu harus beriman. Dan kalau kamu memang orang berakal, di An-Nahl ayat 43, maka dikatakan bertanyalah kalian kepada orang berilmu. Orang kalian gak ada akalnya, maka kerja kalian selalu bertanya. Saya tambah lagi ya, di KS Al-Maidah ayat 110, ayat 101 saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru akan menyusahkan kamu. Nah, itu karena kamu nggak ada akalnya. Jadi stoplah ngaku-ngaku punya akal. Orang kalian bertanya saja dilarang. Di mana sih? Jujur ya, jujur. Oke, saya lanjut lagi. Ini lucu nih si Quraisy ini, dia bilang, "Loh, ini Kristen pencipta Al-Qur'an." Astagfirullahaladzim. Ini sama saja kau ingin mengatakan Quraisy ya bahwa anakmu lebih dulu lahir daripada kakekmu. Waras sedikit lah kalau berargumen itu. Ya, jangan dipaksakan gitu loh, narasi-narasi bodoh itu jangan dipaksakan lah. Ya. Jangan kamu bangga dengan ya karena memang yang mendengar kamu juga pengikutmu. Ketahuilah kan? Oke, mana kebodohannya. Oke. Selanjutnya apa lagi nih tadi nih? Oke, masalah tentang Aristo yang mengatakan ya, kalau kami kan jelas bro, ya bahwa Yesus memerintahkan di Markus 16 ayat 15 ke seluruh dunia, ya, ke seluruh bangsa Injil itu disampaikan. Tetapi kalau kita jelas bahwa Muhammad diutus hanya untuk sesuai bahasa kaumnya, yaitu Arab. Maka saya bilang dari tadi, oke lah mungkin kalian pengen punya nabi, itu ada luga loh. Luga itu ada nabi. Sesuai bahasa luga itu apa sekarang? Masih Indonesia. Itu cocok buat kalian supaya tergenapi surah Ibrahim ayat 4. Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Ya. Jangan lagi lah. Jangan berharap Arab-Araban lah. Itu ada nabi. Luga sesuai surah Ibrahim ayat 4. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bro? Ada. Oke. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain adalah berhala, tetapi YHWH yang menciptakan langit. Jadi Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah berhala. Orang Islam itu menyembah Tuhan negeri Mekah, kan ada ayatnya itu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi ya berhala itu. Allah itu adalah Tuhan berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan di dalam kitab-kitab para nabi dikatakan Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah berhala. Itulah kenapa orang Israel itu nggak mau masuk Islam. Itulah kenapa orang Israel mereka tidak beriman kepada Muhammad dan Allah. Andaikan saja tadi kan semua bilang kan kami menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhannya Yahudi. Tapi sampai sekarang tuh orang Yahudi nggak pernah teriak Allahu Akbar. Sampai sekarang di dalam Torah nggak ada tuh nama Allah. Katanya menyembah Tuhan yang sama. Oh, nggak ada satupun ayat di dalam Torah dikatakan Tuhan mereka itu Allah, kan lucu gitu kan. Jadi klaim-klaim seperti itu nggak bisa dibuktikan. Kawan-kawan muslim ini mereka selalu mengklaim, tapi nggak ada buktinya. Artinya Tuhan yang disembah oleh kawan-kawan muslim ini hanyalah sebuah ilusi, nggak bisa dibuktikan. Jadi apalagi yang harus kita harapkan? Kita nggak akan mungkin bisa beriman kepada Allah dan juga Muhammad karena Muhammad itu nggak pernah dinubuatkan. Allah itu nggak pernah disembah oleh para nabi. Andaikan saja Muhammad itu membawakan Tuhan yang sama seperti Tuhan para nabi, ya pasti kami beriman kepada Tuhannya Muhammad. Masalahnya Muhammad ini menggenapi nubuatan para nabi, menggenapi nabi palsu yang membawa nama Tuhan lain. Jadi itulah kenapa kami menolak Muhammad sebagai nabi, karena nggak ada nubuatannya sebagai nabi, kemudian membawa nama Tuhan baru, kemudian mengubah semua kitab-kitab para nabi. Firman-firman Tuhan dirubah sama Muhammad. Jadi wajar kalau kami menolak, kawan-kawan. Silakan. Ada sisanya. Iya, oke. Jadi itu aja sih ya. Kalau nanti kalian pengen punya nabi, itu Luga, nanti saya kontak dia ya. Luga, ayolah kamu mau jadi nabi mereka orang Jumat. Peter buatkan Ibrahim ayat 4 ini Luga gitu ya. Luga itu dikirim Yesus Luga itu. Kok terguncang sih? Luga bilang dia melihat. Ini waktunya gua, ini waktunya Muslim. Luga bilang gini loh, dia melihat nabimu di neraka katanya. Lah itu dia, berarti nabinya Yesus kan? Pak, makanya si Dewa marah kan, nggak terima dia. Siapa sekarang, weh? Dewa ngamuk. Nggak tahu ini kemana ini ya. Tadi soal Tuhan Germo nggak ada yang berani nanggapin ya? Dewa Utangnya Kristen banyak banget, Satsugi, nggak dibayar.
Itu Nggak Tuhan dibayar. semua nggak ada yang berani nanggapin itu karena fakta itu. Tunggu dulu, ininya si timernya belum bisa. Aku ini loh apa ya? Demian ini kok jadi juru bicaranya Yahudi ya? Dari kapan ya? Itu Makanya- Kenapa ya dari dulu ya? Makanya Ini tahu nggak Kores, makanya si Dewa itu salah. Harusnya dia nggak pukul Nabi loh. Itu Nabi dia malah dulu. jadi orang Yahudi. iya, kenapa? Dia mewakili Tuhannya- Yahudi gitu. Dari Tuhannya Yahudi loncat ke Islam itu. Dia lupa Yesus. Iya. Aduh, kasihan sekali Yesus ini dilupakan Udah sama. capek. Nah, ini time-nya mana nih? Time-nya mau di jalan gak ini? Nggak usah lah, udah capek aku. Iman kami. Oh, udah capek Hale capek juga akhirnya ya. Kami memang berasal dari Yahudi. Kalau bukan dari Yahudi ya penyembah Nah, berhala. terus kenapa Yesus berbahasa Yunani? Kalau Kan Yesus itu berasal dari mana? Yesus berasal dari mana? dari Yunani. Makanya Ada Yesus berasal dari Yunani. ngawur. Coba Yahudi tahun Berarti 1 mana yang ngasih is- nama anaknya Us? Ada nggak? Ada nggak Yahudi tahun 1 ngasih nama anak? Nggak ada Us-us? orang juga yang namanya Isa. Nggak ada Isa itu. Demian, Bos Demian, belum Isa tahu. orang Arab dong. Ini datanya di sini, Wiki di sini, lu Wiki di sini. Tahu nama Halo, Isa. halo. Demian, kau ada nomor Isa WA? bukan Isa. Demian, kau ada nomor WA siapa? Si Luga. Ada. Nanti Tapi bersuruh dia jadi nabi orang ini. Kenapa nggak terima Yesus ngirim Luga sebagai nabi Kristen di Indonesia? Nggak, ini Luga jadi udah nabi. lanjut. Ini udah nggak lanjut lagi atau gimana nih? Nggak tahu ini apa namanya moderatornya kenapa nih? Tunggu ya, tunggu. Ngeblank Rasulullah berata itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Loh, sebentar, Tiadalah Bang. Ini kami waktunya mana? mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia. Coba tunjukkan Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia. Mana? Loh, saya tadi baru tunjuk kan. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh Ini, umat manusia? Mana? Statsuki gantiin dulu dong, gantiin dulu timer Statsuki, gantiin timer dulu. Nggak ada kan? Nggak punya. Ada, kan saya sudah. Oh, ya udah. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia mana? Sebentar ini, kutunjuk tadi. Bentar, jangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tenang. kafatan linnas Tenang. untuk seluruh umat manusia. Tenang. Mana Yesus untuk seluruh Oke. manusia? Mana dalilnya? Mana? Loh, Sepotong kalau aja kalau ada. Sekarang gini loh, kau bicara tentang firman-Nya atau tentang juru selamatnya? Kalau juru selamat, Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Markus 16 ayat Itu 15. ayat sisipan. Markus 16. Markus 16 itu tidak berbicara mengenai dia diutus untuk seluruh umat manusia. Jangan, sebentar. Jangan Mana? bicara susupan, woy. Mana? Ayat Mana? Al-Quran kau semua udah dibakar. Oh, woy. tadi udah dibuktiin Wahyu 1 nomor 8 itu sisipan semua isinya. Mana dalilnya? Ayat Al-Quran Mana udah ada, udah dalilnya? dibakar. Udah Yesus dibakar untuk Usman. seluruh umat manusia. Ya. Mana? Udah dibakar Usman loh, udah dibakar Mana Usman loh. Ayat dalilnya Al-Quran kalian. Yesus untuk Terjemahan lu juga udah dibakar itu di tahun 1640. Markus 16 ayat 15. Nah, sekarang surah Ibrahim ayat 4. Kita bacakan. Oke, bacakan. Oke, bacakan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Iya, Beritakan benar. Injil. Lah, Benar. Lah, terus dia dikatakan utusan kepada seluruh umat Malu dia. manusia. Mana? Malu dia karena ada ayatnya. Nah, Mana? coba sekarang surah Ibrahim. Mana Ayo, dalilnya ayo. Yesus untuk Iya. seluruh umat manusia? Udah saya Mana? kasih. Coba sekarang Itu surah Injil Ibrahim. bukan Yesus, beda dong. Ayo dong. Hey. Surah Ibrahim ayat 4 dong. Ini Jangan Injil, terguncang dong, ayo. Ini Injil. Iya. Ini Yesus beritakan itu Injil. kabar baik Ini dia sendiri. diberitakan Gimana sih? Makanya Injil. kau belajar apa Kita itu Injil. berbicara mengenai pengutusan Yesus. Mana dalilnya? Markus 16 nomor 15. Mana? buat dikik. Mana dalilnya? Buat dikik seperti ini Bang Juma. Saya buka ya. Seperti ini. Mana dalilnya? Sebentar ya. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat Surah. manusia? Mana? Sebentar aku baca. Mana? Iya, sebentar. Mana dalilnya? Markus 16:15 itu berbicara mengenai beritakanlah Injil. Sebentar. Bukan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana? Sebentar aku baca. Mana? Gunjang si Ale. Baru Gak butuh. ada dalilnya. Sebentar, saya baca ya, sebentar. Cara dia Oke. buat dikik, cara dia Markus buat dikik. 16:15. Dewa jangan terguncang Dewa. Tenang kau, si Luka mau aku jadikan nabi, tenang kau. Mengenai Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Sebentar lah, biar saya baca. Gimana nih? Mau nggak? Timernya buka timernya. Siapa? Jul. Oke, Nggak bisa saya handphone bacakan kalau ya. buka timer ganti rusak lagi. Tadi nggak Bahasa nyambung Arab lagi. saya baca dulu ya, bahasa Arab ya. Mana Wa dari- ma arsalna mir rasul illa bilisani
Kaumi ya, dengar saya baca ya. Saya tidak mengutus engkau kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Loh, apa? Loh, tidak sama seperti kitab Anda. Yesus kaumnya bahasa Aram. Kaumnya Yesus bahasa Aram. Kenapa kitabnya bahasa Yunani? Ayo. Mana siapa tadi? Tolong ditelepon si Luga ya. Ini bisa ada mau jadi nabi di si Luga. Lu mau masuk surganya Kristen jalur Luga nggak? Itu Luga nyembah Yesus dia. Kesian kali ini. Haleluya. Kami tidak Kristen radikal dia. Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya. Oke, bahasa si Luga bahasa apa? Kaumnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah kaumnya menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa apa? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ketika bahasa Batak menggunakan bahasa kaumnya itu bahasa Arab. Bahasa Batak bahasa Aramaik. Kenapa kita menggunakan bahasa Yunani? Bahasa si Luga Kenapa kita menggunakan bahasa Yunani? Kenapa? Jawab. Bahasa si Luga bahasa apa? Jawab dulu. Itu bahasa Batak. Luga bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia. Oke, sebentar. Bahasa Indonesia. Yesus lahir di Jakarta kalau gitu. Yesus bahasa Indonesia. Kitabku bahasa Indonesia. Luga bahasa Indonesia. Kitabku bahasa Arab. Enggak nyambung. Ayo. Yesus Luga bahasa Indonesia. Kitabku bahasa Indonesia nyambung. Kitabku bahasa Arab, Luga bahasa Indonesia enggak nyambung. Berarti Luga nabinya, berarti nabinya. Berarti Luga nabimu. Berarti Luga nabinya juga bahasa Indonesia. Kitabku bahasa Indonesia. Benar banget. Luga bahasa Indonesia. Berarti Luga nabi untuk kamu. Berarti Luga enggak bisa untuk Islam. Karena kitabnya Islam adalah Arab. Berarti Luga tidak bisa bahasa Arab. Dengarin dulu. Luga tidak bisa bahasa dipenuhi Roh Kudus. Cuma bisa bahasa Indonesia. Siapakah kitabnya bahasa Indonesia? Ya Oten. Ada dua Luga yang kuatin di dalam Al-Quran. Untuk Oten, karena kitabnya Oten hanya Indonesia. Luga tidak bisa bahasa Arab. Maka dia hanya untuk agama Kristen. Luga datang bahasa Indonesia. Kitabnya Kristen bahasa Indonesia. Agamanya Yesus, nabinya apa? Luga itu bahasanya hola bala. Hati-hati lo Dewa, kau kena aja lo Dewa, kau Yesus. Haleluya, Tuhannya Yesus. Berarti Luga adalah nabi untuk haleluya. Kasihan di sini. Kasihan. Kau hati-hati lo. Ternyata yang kau pukul itu Dewa lo. Pukul itu ternyata Luga hola bala. Luga bahasanya Yesus. Ada Roh Kudus di dalamnya. Yesus. Luga bahasa Indonesia. Kami tidak mengutus Kristen bahasa Indonesia. Maka Luga adalah nabi bagi Kristen. Nabi Kristen cabang Melayu. Terus kemudian Luga bahasanya hola bala. Luga ibadah di gereja. Kristen ibadah di gereja. Luga ibadah hari Minggu. Kristen ibadah hari Minggu. Luga Tuhannya Yesus. Kristen Tuhannya Yesus. Luga kitabnya Bible. Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan Luga mempelainya Yesus. Nabinya Kristen. Yesus suaminya Luga. Jadi jelas ya. Berarti kalau kalian rindu dengan Nabi, itulah sudah dinubuatkan di surah Ibrahim ayat 4. Jadi Luga mempelainya Yesus itu adalah Yesus mempelainya Luga. Luga dan Yesus adalah satu. Kasihan. Nabi Lugamu itu mengajarkan menyembah Yesus. Jadi Nabi yang kalian tunggu-tunggu itu menyembah Yesus. Jadi Nabi yang kalian tunggu adalah Nabi Luga dan Yesus saling menyembah. Bahasanya adalah bahasa Indonesia. Dan kalian kan berbahasa Indonesia. Jadi Yesus terkadang minta didoakan Luga. Nabinya menyamakan dirinya dengan Yesus. Ada yang terguncang. Dapat Nabi kalau malam minggu Luga kapel ke Yesus ke surga.
punya makan. Ada yang terguncang dapat nabi baru. Ada yang terguncang dapat nabi baru. Lu gak datang sebagai nabi, sebagai nabinya Kristen. Lu gak datang mengajarkan menyembah Yesus. Siapa umat yang menyembah Yesus? Kristen. Kau ada nomor WA si Luga. Telepon Nabi Luga, dia bersedia katanya. Dia panggil dulu dia. Orang ini butuh nabi. Orang ini butuh nabi. Bersedia katanya. Kasihan deh lo. Ketika kemudian lu gak datang mengajarkan menyembah Yesus, siapa yang percaya? Siapa yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Siapa yang percaya kalau Luga itu adalah, siapa yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Sesuai ajaran Luga. Yang percaya ajaran Luga adalah percaya ajaran Luga adalah melainkan dengan bahasa kaumnya. Kristen yang percaya ajaran Luga bahwa Indonesia adalah lihat bahasa Indonesia. Kasihan deh. Aku suka. Luga itu adalah mempelainya Yesus. Jadi Yesus dan Luga adalah jodoh di kerajaan surga. Luga gitu loh. Ini si Luga ini yang Nabi kalian tunggu, bukan yang dianggap. Luga menyembah Yesus. Yesus mencintai Luga. Siapa yang percaya penyembahan kepada Yesus? Adalah perawan suci bagi Kristus. Di 1 Korintus 11 nomor 2. Luga adalah nabinya. Haleluya. Cuma nanti aku telepon lah dia. Nanti aku telepon lah. Dalam perjamuan kawin Luga adalah mempelai Yesus. Karena tahu nggak? Si Luga kan bisa bernubuat kan? Dilihatnya sampai di neraka. Luga bernubuat Indonesia bakal jadi Kristen. Yang diperkenalkan Luga namanya siapa? Haleluya. Haleluya. Tunggu. Tuhan yang diperkenalkan Luga siapa namanya? Oke, menurut surah Ibrahim Yesus. Yesus. Surah Ibrahim percaya kalau Yesus adalah Kristen. Silent dulu semua. Jadi kayak gini aja. TikTokan antara Bang Zuma sama Haleluya aja ya. Yang lain boleh. Dia cara dia untuk di-kick seperti itu. Cara dia di-kick seperti itu. Oke, Dewa, tahu kok. Dewa, kau baru tahu kan? Ternyata yang kau udah tunggu diam dulu semua. Kita bahas tentang Luga ya. Siapa duluan? Kita bahas tentang Luga, baik. Jadi gini, saya mulai. Oke. Di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Dia adalah rasul dan nabi terakhir, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Oke? Nah, kemudian Kristen tidak punya nabi. Yang dikatakan nabi adalah orang yang diikuti. Yesus adalah Tuhan. Diajarkan oleh Luga, Yesus adalah Tuhan. Kristen mempercayai Yesus adalah Tuhan. Berarti Luga adalah nabi bagi Kristen. Oke, gantian ya. Di dalam surah Ibrahim ayat 4 ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Pertanyaannya, Luga bahasa apa? Bahasa ibunya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Kamu berbahasa apa? Kitab kami bahasa Arab. Enggak, yang saya tanya kamu berbahasa apa? Saya bahasa Indonesia. Terus? Oke. Kamu bahasa apa? Sekarang saya tanya, giliran saya. Luga bahasa Indonesia. Kamu bahasa apa? Jawab. Oke, saya kan nggak Islam. Saya kan nggak percaya. Saya tanya samamu. Luga bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kamu bahasa apa? Kamu bahasa apa? Kamu bahasa apa? Kamu bahasa apa? Hei, kamu bahasa apa? Kamu bahasa apa? Malah kalian. Iya, saya kan bahasa Islam. Saya tanya, Luga juga bukan Islam, dia Kristen. Iya, tapi ada nubuat. Ada nubuat ini. Mana? Rasul atau nabi diutus sesuai bahasa kaumnya, betul? Oke. Tetapi dia bukan nabi dan dia bukan rasul bagi kami. Kami tidak percaya. Nabi tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Luga mengajarkan menyembah kepada Yesus. Ayo. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya kepada ajaran Luga bahwa Yesus adalah Tuhan? Oke. Berarti kau nggak percaya ini surah Ibrahim 4. Kau nggak percaya? Saya percaya. Rasulullah Muhammad SAW datang. Oke, kamu percaya? Muhammad SAW
SAW datang menggunakan bahasa Arab dan dia mengajarkan Al-Quran bahasa Arab kepada kaumnya yang bahasa Arab. Lu datang dalam bahasa Indonesia. Ayo, dan kamu kitabmu bahasa Indonesia. Ayo, dan kamu juga menggunakan bahasa Indonesia. Yesus mengajarkan, Luga mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kamu juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Kamu dan Luga satu paket. Apalagi? Oke, udah gantian ya. Oke, gantian. Dengar baik-baik. Kalau di Alkitab, dengarlah gantianlah kita yang terguncang. Oke. Kalau di Alkitab tidak ada dinarasikan bahwa Nabi sesuai bahasa kaumnya. Oke. Nah, kalau kamu ingin merujuk bahwa saya harus akui Luga, saya kan nggak Islam. Oke. Artinya sekarang begini, dengarkan. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, Bani Israel menggunakan bahasa apa? Inilah atau kamu udah pengen Bani Israel menggunakan bahasa apa? Jadi kau nabikan terus. Saya tanya, Bani Israel bahasa apa? Jawab. Giliran aku dulu. Saya tanya dulu. Bani Israel bahasa apa? Tadi kan kau udah selesai. Saya tanya, Bani Israel bahasa apa? Yesus mengaku dia diutus kepada Bani Israel saja. Bani Israel bahasa apa? Jawab. Gantian. Bani Israel bahasa apa? Surah Ibrahim ayat 4 belum selesai. Iya, saya sudah jawab itu. Saya sudah jawab. Sekarang giliran kamu. Yesus mengaku diutus kepada Bani Israel. Bani Israel bahasa apa? Kita kan gantian. Bani Israel bahasa apa? Jawab. Iya, nanti saya jawab ini dulu. Bani Israel bahasa apa? Kamu ini alergi atau pengen cepat-cepat lu menjadi nabi? Saya tanya, Bani Israel bahasa apa? Ayo gantian kita ya. Dengar ya, ini giliranmu. Bani Israel bahasa apa? Dengarin dulu, nanti kita bicara. Yesus mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. Bani Israel bahasa apa? Bani Israel bahasa apa? Tolong Luga dipanggil. Bahasa apa? Bani Israel bahasa apa? Ayo, jawab dulu. Saya jawab ya. Bani Israel bahasa apa? Iya, biar saya jawab. Bani Israel bahasa apa? Gimana saya menjawab? Kau nggak bisa diam. Saya jawab ya. Ya. Oke, santai, relax. Santai. Menurut surah Ibrahim ayat 4, ya. Ini sudah kujawab. Dengarkan. Kamu diam, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Saya yang jawab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bahasa Arab. Maka Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Setelah datang dengan menggunakan bahasa Arab, dia diutus kemudian wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kamu diutus, Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Maka tadi kitab yang datang. Ketika wahyu datang kepadanya menggunakan bahasa Arab ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kaffatan linnas. Selesai. Sekarang giliran saya bertanya samamu. Yesus mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, Bani Israel menggunakan bahasa apa? Jawab. Meow. Ini cara dia minta dikik, Bang Jum. Bang Juma kayak gitu. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel menggunakan bahasa Aramaik. Dengarkan. Yesus mengaku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel menggunakan bahasa Aramaik. Kamu tidak mengerti bahasa Aramaik. Kamu tidak mengerti bahasa Aramaik. Kamu tidak mengerti bahasa Aramaik. Maka Nabi tidak ada datang menggunakan bahasa Indonesia kecuali Nabi yang ada di dalam tradisi kamu, yaitu Luga. Pertanyaan saya kepada Haleluya, Anda pasti dengar. Udah cabut dia. Luga mengajarkan Tuhannya adalah Yesus. Kitabnya adalah Biblos, rasulnya adalah Paulus, agamanya adalah Kristen.
siapa yang bisa menerima luga ini, ajaran luga ini sebagai apa yang dia ajarkan selama ini? Islam atau Kristen? Mana jawabannya? Pasti jawabannya Kristen, karena hanya Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Kitabnya bahasa Indonesia, luga bahasa Indonesia, luga mengajarkan Paulus itu rasul, Yesus itu adalah Tuhan, Biblos itu adalah kitabnya orang Kristen. Hanya dia, hanya Paulus. Gantian saya jawab sorry, ya. hanya luga. Oke, silakan. Oke. Jadi begini, dengar, kita rileks aja, rileks ya. Ya, Karena silakan. Maksud saya begini cuma, jangan sampai luga ini pindah dari Indonesia. Nanti kau nggak kebagian Nabi lagi. Nggak mau jawab. Giliran kamu yang menjawab. Giliran kamu. Oke, dengar ya. Oke. Pertanyaan saya apa tadi? Iya sebentar, saya paham itu, dengar ya. Saya sangat percaya, baru kali ini saya percaya Al-Quran ada nubuatannya sekabulkan. Ya kan? Apa jawabanmu kenapa ke Al-Quran? Sudah saya jawab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia menggunakan bahasa kaumnya. Apa kaumnya kala itu? Bahasa Arab. Setelah dia datang dan membawa wahyu bahasa Arab kepada siapa dia diutus? Kafatal linnas, kepada seluruh umat manusia. Dengarkan. Maka wahyu yang datang kepadanya dengan bahasa kaumnya itu diajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka kami diajarkan dalam bahasa Quran, yaitu bahasa Arab. Sekarang Yesus mengaku, dengarkan, di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel, masa Yesus menggunakan bahasa Aramaik, sementara kitabmu menggunakan bahasa Indonesia, dan kamu tidak bisa membaca kitab Aramaik. Maka satu-satunya jalan yang bisa mengajarkan kamu adalah Nabi yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Siapakah Nabi yang bisa menggunakan bahasa Indonesia dan tidak bisa menggunakan bahasa kaumnya Yesus? Ini udah mencurang hostnya nih. Hanya Nabi. Silakan Anda jawab. Oke, jangan terguncang lah. Bantah saya. Bang Juma, aku saranin gini, tunggu, aku bilangin ya. Daripada kita ketularan gila sama haleluya, kita serahkan saja pawang ODGJ sama Bang Dewa aja. Silakan Bang Dewa. Oh, maksud kau si Dewa ini gila? Pertanyaan dari Bang Juma. Bang Juma tadi bilang, aduh, itu malah si Dewa dibilang gila. Aduh, ada Nabi yang muncul di Indonesia mengajarkan Yesus Tuhan. Paulus gantian Rasul. Cuma aku udah terpental 2 kali loh. Kau bicara terus gantian lah. Haleluya. Ada Nabi konon ngaku dambi di Indonesia namanya Luga, mengajarkan Yesus itu Tuhan. Harus pakai dalil, bro. Itu cocok dengan agama mana? Bro, harus pakai dalil. Kalau saya nggak mau asumsi, itu dengar cocok ya. dengan agama saya mana? Dulu surah Ibrahim ayat 4. Oke, saya bacakan bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya itu terjemahan langsung. Ayo, bahasa Arabnya itu terjemahan. Sudah ku jawab tadi, Halim. Gini sudah ya, ku uraikan juga, Halim. Sebentar dulu. Kamu jangan pakai jurus Paulus di sini. Jurus Paulus? Sekarang giliranku menjawab pertanyaan saya. Oke, jadi maksud kau surah Ibrahim yang 4 ini jurus Paulus gitu? Kamunya yang pakai jurus Paulus. Aku bertanya samamu. Gimana aku bertanya samamu. Kenapa kamu nggak menjawab? Kenapa kamu tidak menjawab? Santai dulu. Kenapa? Kenapa kamu tidak menjawab? Nggak akan jawab pertanyaan. Kenapa? Nggak akan jawab pertanyaan. Oke, akan saya jawab ya. Saya minta kamu menjawab. Silakan. Gimana mau? Kasih waktu. Iya, kasih waktu lah. Aku udah 2 kali terpental loh. Kau bicara terus. Oke, dengar baik-baik. Nggak akan dijawab. Nggak akan dijawab. Pasti pakai jurus Paulusnya dalam penicikan. Gak ada yang diam kan? Tengok kan? Nah, coba. Nih, denger nih. Dewa, pertanyaan. Maaf Dewa ya, yang bilang kau gila host ya, bukan aku ya. Oke, kita lanjut. Iya, coba pakai jurus Paulus kan? Tengok. Kita bilang pawang PGJ. Jurus Paulus dia pakai. Gila lo. Lu kok merasa gila sih ini? Pawang katanya. Dewa dibilang pawang orang gila. Malah dia bilang lagi kan, memang jurus Paulus dia pakai hidup ini. Sebentar lah, oke. Dengar pelan-pelan. Saya baca ya. Surah Ibrahim. Surah sebentar Dewa. Kenapa lari sana? Halilintar dulu ya. Saya sudah jawab. Sekarang giliranmu. Supaya ada pertanyaan saya. Dia nabi untuk orang Islam atau Kristen ya? Tunggu. Ini lagi on the way dia.
Iya. Biar haleluya dengan sendiri. Luga ada di bawah. Dia bakal bilang nabi untuk semua orang, utusan Yesus nanti dia bilang. Kristen bilang berkali-kali jadi sama nabinya. Ya nanti lu wawancara aja gitu. Kalau lu nggak suka suruh dia syahadat aja ntar. Tapi ada dua pilihan. Si Faujang juga nabi. Faujang juga nabi. Kalian pilih mana? Luga atau Faujang? Dua-duanya ini nawarin ini Hale. Dua-duanya nawarin berhala Yesus. Gitu loh. Gak ada yang nawarin Allah gitu loh. Dua-duanya mengajarkan nyembah Yesus ya cocok. Iya, kan loh. Iya, enggak malu. Mereka Gini. Malu. Gini teman-teman dengar saudara-saudara. Harusnya kalian bersyukur loh. Mumpung si Luga masih di Indonesia, jangan sampai dia keluar. Iya, tapi dia nawarinya berhala Yesus. Gimana kita nyembah berhala Yesus? Kita kalau sujud ke depan itu kena penisnya Yesus. Yesus orang soalnya. Oke, berarti kamu percaya sore bereme ampat. Kau nggak percaya sore bereme ampat ini? Nggak boleh banget. Ya masa kita nanti nyembah Yesus kena penisnya di depan gimana sih? Kan nggak bisa. Kau percaya nggak ini sore bereme ampat? Itu aja, kalau nggak percaya kita tutup. Nggak bisa. Dalam Al-Ankabut ayat 25, sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sembah hanya mengajarkan kasih. Jadi kalau misalnya Luga, Zang datang nawarin berhala Yesus yang mengajarkan kasih, ya nggak bisa jadi nabi pada kamu. Tidak mengutus seorang rasul pun. Kamu tidak berani menjawab. Iya, gitu loh. Itu cocok menjadi nabinya Islam atau nabinya Kristen. Kamu nggak mau jujur. Masalah cocok Bang Juma. Masalahnya kita nggak dipilih sama Luga. Iya. Hostnya udah terguncang juga nih ya. Ya izin pamit lah, hostnya udah mute. Oh, mau kemana lu? Lu mau ke rumah papa di sorga? Belum beres ini, Bre. Aku mau jumpa ada yang mau mampir itu. Anggap aku Jibril, ya kan? Anggap aku Jibril. Nggak bisa lu jadi Jibril orang Batak. Nama Tuhan itu siapa? Yesus. Cocok untuk haleluya. Gak bisa udah jadi Jibril. Itu jadi Petrus. Kalau nggak jadi Paulus gitu. Kalau nggak jadi Halelusus, pujilah Paulus gitu, Bre. Parkir dulu bentar. Oke, kalau Luga nanti nggak mau jadi nabi, ku cek dia nanti, ya. Ku cek dia. Ikro. Eirene, kuregma, diakonia, gitu dong. Iya, kita tunggu Luga aja, haleluya. Kau sabar dulu. Gak bisa sabar lagi memang ya? Ini enggak sesuai dalil loh. Nanti yang panggil dia, anggap aku Jibril nih. Enggak, nanti datang ke sini gitu loh. Gua udah nyuruh Yesus dan Roh Kudus jemput Luga ke sini. Udah gua WhatsApp. Kalian kan enggak udah gua WhatsApp. Sabar. Anggap aku Jibril. Harus apa nanti? Roh Kudus lo udah gua suruh untuk berangkat. Kembali ke topik gitu. Itu siapa? Gua panggil iblis di Matius 4. Gua jemput juga. Ini iblis jagoan loh, bisa jemput Yesus. Tunggu gitu. Supaya jangan kemana dia? Aduh, sakit hati ya. Nanti tunggu Luga datang baru dinaikkan lagi ya. Oh gitu. Oke. Iya, tanya Luga. Tuhan itu siapa? Wahai Luga. Yesus. Cocok dengan di Islam Pak. Nggak ada perpuluhan, rugi. Itulah maksudku. Kalau Luga ini kan mengaku nabi, tanya dia, Tuhan itu siapa Luga? Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu cocok untuk Islam nggak? Cocok untuk Bang Suma nggak? Kagak. Cocok untuk haleluya nggak? Cocok. Ayo, kitab yang kamu gunakan wahai Luga, kitab apa? Biblos. Cocok nggak dengan Islam? Tidak. Cocok dengan siapa? Kristen. Siapa nama rasulmu Luga? Paulus. Cocok nggak dengan Islam? Enggak. Cocok nggak haleluya? Cocok. Berarti kenabian Luga cocok untuk Keresteng lah. Itu udah selesai lah ya. Nggak usah dibahas lagi. Ya, parah. Karena kalau kita bicara Luga, ya kita nggak dipilih sama Luga. Mau gimana? Memang dia diutus untuk orang Kristen kok. Yesus yang mengutus dia untuk orang Kristen. Jadi mau kita paksa dia gimana pun ya susah. Mungkin John Peter ada yang mau disampaikan? Ya pilih sebagai ketua ormas. Kalau pemilihan nanti jangan lupa kalian pilih Luga. Hah? Nanti kita pilih Luga. Tikam Luga, jangan lupa tikam Luga ya. Oke. Gue pasti pilih Luga. Gue akan mempromosikan Luga untuk menjadi ketua PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Luga. Ya kan Kristen ini kan udah punya nabi. Ya lumayan Luga jadi nabi kalian. Satu-satunya agama yang tidak punya nabi itulah Kristen.
Siapa nabinya Kristen coba? Ada nggak? Ya betul, kami nggak punya nabi. Iya betul. Diakui. Berarti lu gak lah yang kau menjadikan nabi. Orang Israel yang punya nabi, orang Indonesia mana ada nabi. Itu kata Luga sama Zang itu loh, karunia kenabian loh. Paul Zong juga itu nabi. Zang nabi juga. Nabi nggak ada lehernya, Zang. Orang Israel yang punya. Jangan lupa loh, Kace juga nabi loh. Kace itu nabi juga. Dulu teman-teman tuh punya 4 nabi ya. Kace, Tanpa Ragi, Pauja, dan juga Luga. Iya. Cuma pemenangnya Luga. Iya. Memperebutkan nabi ke 27,5. Ada lagi loh yang ngaku nabi kemarin. Itu siapa yang biasa kita debat sama mereka ya? Dengan dia ya. Oh ini orang ini, John Peter ini. John Peter juga pernah ngaku nabi. Saya tidak pernah kabur. John Peter ini pernah ngaku nabi. Bang Juma masih ngaku nabi. Ngaku Maria. Siapa? Maria dan mengaku hamil Yesus lebih ngeri lagi. Ini juga kalau lu gak bisa belah-belah, saya bisa bakar matahari malah. Aduh, parah. Kristen ini lucu. Allahu Akbar. Ini Kristen ini. Tapi kalah sama si Billy, Gurunda. Si Billy ngakunya Rasul. Lebih tinggi derajatnya dia. Lebih tinggi derajatnya si Billy itu. Kalau si John Peter ketua ormas, John Peter mah ketua ormas. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, pendeta yang punya nomor telepon Tuhan, itu lebih tinggi lagi itu. Benar loh Bang Areso. Paulus lebih tinggi karena dia ngaku bapak. Ini akun saya teman-teman, akun saya dilaporkan teman-teman Kristen. Kalah debat main lapor mereka. Reming aja lo, siapa yang melaporkan? Coba sebutkan namanya. Aku juga tumbang 1 loh tadi, aduh. Bang Reso tumbang juga baru 1 kena pelanggaran. Ini bikin akun baru Bang Reso Dewa. Ini bikin akun baru ini. Ya. Di Bennett. Ini muncul di sini 2.700. Jangan lupa follow akun saya JMC Aristo sama ini. Ya, siap. Berapa ini akun tumbang ini? Ya, Bang, satu-satunya orang Gurunda yang tidak mengakui Kristen itu agama si John Peter. Kata John Peter Kristen itu ormas, bukan agama. Makanya dia ketua ormas ini. Itu pas dialog sama gua tuh. Iya, pas sama Bang Kores waktu di room saya dulu di bahwa agama itu enggak ada. Bukan agama kan Kristen. Agama itu kan buatan ormas. manusia. Jadi Kristen itu apa? Manusia. Enggak ada agama itu di bawah Tuhan itu enggak ada. Jadi ini Kristen itu apa? Itu adalah buatan manusia. Iya, saya tanya Kristen itu apa? Kristen itu follower daripada Yesus Kristus. Follower. Gua kira subscriber. Adalah orang-orang yang rupanya TikTok dia bukan YouTube. Ini apa? Jul juga. Jul turunin aja John Peter Jul. Dia ini sebenarnya lagi nggak sibuk sama Islam. Dia sibuk sama Tritunggal. Iya, tapi dia lucu. Nggak jadi masalah. Walaupun itu. Cari aja yang lain gitu. Nggak enak gua ngebubukin ya. Oke, masalahnya siapa yang diturunin nih? Kebanyakan muslimnya udah. Turunin Peternya. Saya turun Bang Jul, saya mau ke rumah. Tidak apa-apa, saya diserang. Saya udah kasih ya tuh. Bang Jul, Dewa turun. Iwan Pilah, makasih banyak ya sudah follow Dewa. Dan assalamualaikum kepada Pak Naja, Pak Ustadz Naja. Dewa izin pamit kepada semuanya. Waalaikumsalam, Abang Dewa. Alhamdulillah. Baik, Bang Juma, makasih banyak ya. Pera Estar, Bang Bang Deo, Pak Ustadz Sugi, sama Bang Jo, makasih banyak sudah dikasih kesempatan dia naik di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah Bang Kores, si John aja Bang Kores. Si John kita lawak-lawak aja, capek debat terus. Rupanya si Meme Bos dari tadi di bawah dia nonton juga dia tuh. Saya nanya ya ke Mas John. Iya, silakan. Itu dulu nih Bang Toli, tolong diputuskan lah dia punya ini. Nggak usah dilanjutin. Ya, Mas John itu satu-satunya Kristen yang paling jujur menurut saya, karena Mas John pernah mengakui bahwa Alkitab itu memang banyak yang salah, Bible banyak yang salah karena memang tulisan orang. Ya, terjemahan bahasa kenapa? Indonesia. Oh, yang asli berarti gak ada yang salah.
Kalau yang asli saya belum menemui kesalahan. Oh, mau minta contoh gitu? Ya, enggak apa-apa kalau memang ada yang merasa salah kalian menurut, silakan. Coba imagine 3 akun nih, si saya Demian, udah baru muncul sekarang hancur lagi. loh. 3 akun. Demian 3 akun loh, bayangkan. Ini bukannya akun lu yang pertama tadi masuk. Yang ini. Yang ini tadi aku buat perbandingan karena aku coba ternyata udah bisa. Nah, tadi katanya di 1 hari kan dikasih pelanggaran. Saya bikin banding makanya udah bisa ini. Tapi yang 2 yang tadi nggak bisa. Oh, ini bukan kabur, tapi kena pelanggaran. Loh, dua-duanya kalau kabur ngapain saya naik pakai Kalau ini? kena pelanggaran ada laporannya ke Bang Jul dong. Nggak ada, Jul. Tadi ada nggak? Nggak ada. Ada, nanti ada bohong, nanti berarti saya screen bohong lu. Nggak, mau saya screen, saya posting. Ketempatku nggak ada tulisan ini. Nah ini seru nih, si Gerobak Cilok PS Ketua Ormas nih. Warnas PS itu. Gerobak Cilok. Oh jangan Demian udah berjasa dia. Demian kaburnya itu cuma sama Warnes. Tapi ini Warnesnya Warnes Kroco. Silakanlah. Enggak, saya sama Bang Joni ini teman kita. Iya. Kalau kami udah di atas sudah lain. Herdi dan gue tuh pengen lihat ini loh, kawan Trimodal atau Tritunggal sama Marsion dialog. Udah tahu belum? Marsion lagi naik daun juga sekarang. Enggak urus. Siapa aja orangnya? Nggak berani wong saya dikikik terus di rumah mereka. Oh gitu. Tahu siapa akunnya siapa, Demian? Saya nggak terlalu kenal orang-orang itu siapa gitu. Oh tapi lu udah tahu ya? Ernie. Iya, kan yang mengatakan Yahweh itu iblis. Dan beberapa teman cowoknya itu loh, siapa namanya? Siapa? Oh, yang itu. Oh, aku tahu. Iya. Gua kira ya kawan-kawan, gua kira tuh cuma Tito doang. Pas gua naik ke roomnya pada naik semua. Buset dah, gua bilang banyak ya. Banyak ternyata. Tito namanya Tito. Iya, Tito. Kenal saya. Dia kan sering naik di room Islam juga, terus saya baca dia. Iya, terus dia biasanya kan. Ini pertanyaan Ustaz Wabi kok nggak dijawab? Oh iya, Ustaz Nafadol lanjut. Ya saya turun Twitter dulu ya biar akun saya ini nggak kena lagi. Selamat malam. Enggak, jangan ada ya. Takut ini ada muslim laporin kelewatan nih, kasihan Demian. Nanti ini lagi ke akun saya. Iya, Mas John gimana? Ya gimana? Apa yang mau Saya kasih contoh lah itu, seperti di Kejadian 11 nomor 14. Di Mesorah tertulis Shelah Sanim, tapi di dalam Septuagint tertulis Ekaton Triakonta. Itu kira-kira yang benar yang mana kalau bahasa aslinya yang sudah banyak bertentangan itu? Aduh. Nanya yang mana yang asli dia agak membingungkan. Mana yang benar kan pasti salah satunya tuh yang benar tuh, gak mungkin benar semua kan? Iya. Gimana tuh? Kan kata sampean kan kalau bahasa Indonesianya oke lah, banyak yang salah, tidak apa-apa kata sampean. Tapi kalau bahasa aslinya belum saya temukan gitu kan Mas John. Iya. Ternyata antara Septuagint dengan Mesora itu banyak sekali perbedaannya gitu. Salah satu contohnya itulah Kejadian 11 nomor 14. Kira-kira untuk menjawab itu gimana Pak John? Yang benar kata Yesus yang mana berarti? Ya nanti coba aku pelajari dulu itu ya. Kira-kira bagaimana pendapat para ahli, karena kita bukan ahlinya, jadi nggak bisa. Nah, kalau nunggu John Bitten belajar 3 tahun pun nggak cukup, mungkin 100 tahun pun nggak cukup. Makanya aku bilang kita akan kembali kepada ahlinya. Kalau dia dikasih budget dia, dikasih dana untuk pergi belajar. Iya, tanya pendapat dengan saya, korelasinya kan nggak pas. Berarti Mas John sudah ya? Ngorok dia. Kok malah ngorok? Bang Jul naikin yang tidur. Ini ngantuk kalau dengerin debat si ketua ormas ngantuk. Oh, udah dari tadi kurasa dia di bawah minta naik ini, udah sampai naik ke atas. Turunin Bang Jul. Lucu juga. Ya udah lama dia minta naik, pas dinaikkan enggak, baru. Dia baru minta nggak paling 10-an menit.
Tapi baru dengar suara lu udah tidur di artinya. Berarti suara Naja membawa orang lelap gitu ya. Lanjut, Bro. Ya, gimana kalau nunggu kamu belajar kan sampai hari kiamat, Bro? Iyalah. Kalau kau tanya dengan aku mana yang lebih asli, ya saya tidak punya hak untuk menjawab itu kan. Karena kapasitas saya tidak ada ke sana untuk menyatakan mana yang lebih relevan antara Mas Warid mengatakan dengan apa tadi yang saya bilang tadi satu. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada yang salah berarti, Bro, ya? Ya tergantung dia ngambil dari mana terjemahannya, Bro. Sekarang gini, Mas John Peter percaya enggak? Ini dulu Bang Ustaz Mafi. Ini ada Putri Faulina ya. Selamat malam, ini Kristen atau Islam ya? Bagi teman-teman yang Kristen, tolong kodenya ya supaya bisa tahu. Siluga masih menghilang nih. Putri Faulina. Oh ya, silakan tafadhol. Mas John, kalau seumpama nih Mas John ya, di dalam Bible diterangkan ada seorang anak yang lebih tua daripada ayahnya. Kira-kira Mas John percaya nggak? Di dalam Bible diceritakan ada seorang anak yang lebih tua daripada ayahnya, selisih 2 tahun. Percaya nggak? Ya kalau yang namanya orang tuanya udah jelas di atas dia lah umurnya, di atas anaknya. Kalau ya itu berarti kalau ada Bible menerangkan bahwa anak lebih tua. Mohon maaf, ini John, noise John, nanti kena copyright di YouTube semua John. Kenapa? Itu noise itu ada lagu. Nah, sudah buka John. Ini ada yang lucu nih, ada yang lucu pula, ada yang baru pecinta sejati nih. Pecinta Yesus sejati. Ya, shalom, Bang. Masih ada suara John Peter. Shalom. Gimana, Bang? Ada yang mau dibanting atau ya bagaimana? Hah? Tapi Bang ya, pecinta mungkin pertanyaan saya itu bisa dijawab kedua-duanya, Mas siapa ini? Mas Julius. Baik Mas John atau Mas pecinta sejati. Ada gangguan ya di channel saya. Itu ada lagu-lagu John. Itu mana sih terlalu dekat TV John. TV-nya buang aja dulu keluar, lo baru ngomong. Ya Mas pecinta sejati ini. Pecinta sejati aja Ustaz Wafi. Tanya ke pecinta sejati ini. Pecinta sejati ini Protestan apa Katolik? Protestan. Nah, ini saya nanya Mas. Di Bible itu ada keterangan ada anak yang lebih tua daripada ayahnya, selisih 2 tahun. Ini gimana itu? Percaya nggak kamu? Ya percaya, mungkin tiri. Oh enggak, anak kandung ini, anak kandung. Ada anak kandung, anaknya itu lebih tua, selisih 2 tahun daripada ayahnya. Itu gimana tuh Mas? Mau menjelaskannya itu? Salah tulis itu biasa itu. Enggak ya, ayatnya di mana itu? Coba Mas buka ya, itu diceritakan di dalam 2 Tawarikh 21 nomor 5. Di sana kan diceritakan kan ya, dan 19 nomor 20 ya, ayat 19 sampai 20. Di sana diceritakan. Di mana? Gimana sih? 2 Tawarikh 21 nomor 5. Ya, bagi teman-teman Tritung yang pingin membubuki Kores, silakan naik. Mumpung dia lagi capek, kesempatan bagus untuk membubuki. Saya tidak ada yang mau gebukin. Nggak apa-apa, Kores aja yang kita korbankan. Jangan Bang Aristo. Ini tadi 2 Tawarikh nomor 5 pasal berapa? 2 Tawarikh 21 nomor 5. Oke.
Oh, kasihan dia. Setiap buka kitab dia harus keluar dulu, lihat tuh. Abang bacain aja, kalau enggak saya bacain, kasihan dia googling. Iya, bacain lah. Ya, dia kayaknya penasaran gitu, takut dikira kita nipu gitu, padahal ya bener. Open cam kasih lihat aja. Enggak, dia biasa debat sama si John sih, yang biasa nipu, jadi kita disangkanya nipu. Gini bang, saya bacain aja bang. Ini bang ya, saya bacain ya. Di 2 Tawarikh bang ya. Ntar, dengerin dulu ya, saya jelasin ya. Entah konsepnya ini siapa yang bener, entah saya gak tahu ya, atau yang salah. Karena di 2 Tawarikh itu, Yoram berumur 32 tahun pada waktu itu menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berarti total umurnya dia 32 tambah 8, berarti kan 42. Itu kan. Nah, beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Oke. Lalu ya, di 2 Tawarikh 22 ayat pertama dan kedua, lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Nah, di sana bang, tunggu dulu, dengerin dulu ya. Di sana bang ya, antara 2 Tawarikh 21 dengan 2 Tawarikh 22 ini ada perbedaan. Maksudnya begini. Diceritakan bahwa Yoram ini ayahnya ya, berusia 32 tahun ketika menjadi raja. Ia memerintah selama 8 tahun kemudian wafat. Artinya usia Yoram, seorang ayah itu, berarti kan 32 ditambah 8, total 40. Nah, tiba-tiba di 2 Tawarikh 22 ayat pertama diceritakan bahwa Ahazia sang anak berusia langsung 42 tahun. Jadi Yoram meninggal, ya, Yoram baru meninggal, Ahazia menggantikan dia umurnya 42 tahun. Berarti Ahazia si anak lebih tua daripada ayahnya selisih 2 tahun. Ini yang benar gimana ini, Bang? Itu anaknya atau anaknya? Jadi ayahnya Yoram, anaknya Ahazia. Gimana? Ya, Yoram di mana iya kan ayahnya Yoram. Iya kan. Anaknya Ahazia. Pertanyaan saya ada enggak di Bible bahwasannya Asia itu siapa namanya? Ahazia. Ya, Ahazia itu anaknya Yoram. Ya ada lah, gimana sih? Ya mana ayahnya? Makanya baca anaknya, blol. Ya, baca ayatnya. Kamu jangan menggal ayat. Kalau kamu memenggal ayat, otomatis kamu tidak ketemu ujungnya. Yang kamu ketemu itu adalah pangkal dan ujungnya. Loh, coba baca 2 Tawarikh 22 ayat pertama dan kedua. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, Yoram kan raja. Setelah mati umur 40 tahun, lalu digantikan oleh Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anak-anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram, nah nih, dengan demikian Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Jangan penggal ayat, jangan baca dari situ, baca mulai dari awal, Tawarikhnya awal sampai habis, itu bukan anak kandungnya, itu anak angkatnya. Aduh. Coba di mana keterangannya itu, coba. Loh, kok kabur gimana orang itu? Ada orang Kristen baca dari awal. Allah ya, cara ngeles yang paling keren. Suruh baca dari awal sampai akhir, sampai turun semua hostnya ini. Bagaimana mau naik kalau lihat di atas ini para senior semua bisa babak belur. Parah.
Lanjut Abang Zumah dengan Mas Kores, Ustadz Sugi. 2 Raja-Raja 8 ayat 25. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ini anaknya Yoram, Ahazia. Anak angkat di mana ada anak angkat? Ini kalau nggak salah gonggong bukan noten namanya. Berarti betul Ustadz ya, anaknya lebih tua dari ayahnya 2 tahun ya? Iya betul. Tuh. Kok bisa ya? Gimana cara lahirnya? Kita pasal jadi. Parah ya. Kok bisa itu loh? Anak lebih tua 2 tahun lagi dari ayahnya itu. Parah ya. Oke, bagi teman-teman Kristen, tolong angkat tangan. Tadi si Ijul apa tuh udah bangun ya. Dia tadi tulis suruh naikkan dia, tapi nggak ada permintaan ya. Demian kenapa kok turun? Takut dia, takut ID-nya kena lapor. Oh. Siapa ya? Nggak ada lagi loh Oten. Udah musnah nih. Tadi si Pitro lewat lagi, tapi waktu mau dijambak kabur deh. Aduh, kalau Pitro nyanyi nanti kita yang dengerin. Iya, kita butuh bakar kemenyan. Tadi aku udah nanya Pitro, Bang. Ustadz Wafi. Dia bilang Pitro, dia yang jadi muridnya dari psikopat. Berarti muridnya siapa berarti ini? Hah? Ini saya baca Wahyu yang muridnya. Baca Wahyu 7 ayat 10 ini kok. Murid hibur. Tuhannya Kristen belum selamat ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini kok didoain selamat, emang Tuhannya Kristen di neraka gitu atau gimana ini? Wahyu 7 ayat 10 itu Bang Aristo. Mana Bang Aristo? Baca lah Ustaz, jangan comot-comot, baca dari Kejadian sampai Wahyu lah. Baca Kejadian semua. Bang Jol, itu si Paulina katanya mau naik itu. Nggak ada lagi, udah nggak ada permintaan ya. Suruh minta ulang. Aku bingung mau jawab siapa nih. Paulina nggak ada lagi, nggak ada permintaan. Yang Putri tadi kan? Nggak ada. Giliran kita membawakan ayat, suruh baca Kejadian sampai Wahyu. Giliran ditanyakan dalil Tritunggal, mereka pakai 1 ayat. Gimana itu? Sehari ini saya ini banyak banget ketemu Oten Koplak. Gak ada yang bener Oten Koplak semua hari ini yang kutemuin. Aduh. Kan tadi blokir permanen kan. Saya ngomong orang Yahudi itu tidak berani menyebut nama tetragrammaton itu Yahweh. Dari mana kamu tahu? Ya belajarlah, saya bilang. Mana ada seperti itu? Oh alah koplak kalau pada ikut debat lo heran saya ini. Parah. Iya. Mereka nggak sadar Ustadz Sugi. Kalau kita di sini hatam Bible semua. Nyuruh-nyuruh pula baca dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya kalau ada orang kayak gitu kan kutantang, open cam yuk. Debat sama saya nggak usah buka Bible yuk, tapi bisa menunjukkan aja Bible yuk. Gak ada yang berani juga ya, saya tantang begitu. Seumur saya jadi Kristen, saya nggak pernah itu dibaptis. Dan saya nggak mau dibaptis. Saya pun kalau jadi otennya, kalau ditantang Sasugi mending tidur saya. Belum ada yang berani oke gitu ya. Oke ayo gitu kan. Gak ada yang berani. Heran banget. Host Paulina minta naik lagi tuh nggak ada dia minta naik masalahnya. Kalau ada udah aku naikin. Mau cemana? Mau dijambak nggak ada di bawah namanya. Nggak semua orang bisa dijambak ya. Ya, mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan dari hasil diskusi tadi untuk rangkuman. Iya, tadi ketika Demian membahas masalah embriologi ya kan. Saya mau ngasih juga itu ayat 10 itu. Sejak kapan manusia dalam rahim itu seperti sabun batangan? Ini dongeng dari mana?
Engkaulah Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Sejak kapan seperti keju kerat seperti sabun batangan? Sejak kapan? Di dalam rahim manusia itu saya mau tanyakan, nggak dapat kesempatan saya tadi. Aduh, parah. Ya mungkin rangkumannya Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Atau Bang mau nanya. Saya rangkum ya. Sekalian saya izin kepada guru-guru saya di sini, Ustadz Sugi, Ustadz Wafi, Bang Ibnu Wahid, kemudian Kian Santang, Kores, brother ya saya lama nih, Bunda Zuma. Ya jadi kalau kita simpulkan diskusi tadi, memang akhir-akhir ini ya, diskusi teman-teman Kristen itu sudah bergeser. Bergesernya mereka sekarang ini mulai menyerang Al-Quran dan hadis. Dan sepertinya itu seperti terstruktur begitu. Kenapa? Karena memang kalau mereka menggunakan Bible, itu pasti babak belum. Gitu. Kenapa? Karena mereka akan dipaksa berdebat dengan kitab suci mereka sendiri. Nah, kemudian mereka akan giring ke pembahasan kitab suci kita, mereka akan tafsirkan berdasarkan pikiran mereka. Nah, sehingga ada beberapa teman-teman yang saya lihat memang hanyut, mereka giring ke sana. Bagaimana mungkin kita mau menjelaskan kitab suci Al-Quran, hadis, ya kan? Wong kitab suci mereka sendiri aja mereka pahami amburadul kok nggak paham gitu. Kok mau bahas kitab suci orang lain gitu. Nah itu, jadi saya kira kesimpulan dari diskusi kita ini, memang nggak ada kualitasnya sama sekali. Apa kualitas mereka? Nggak ada. Gini Bang Bro, ada yang Waalaikumsalam. Gobloknya si Halilu ya mengutip surah Al-Hijr ayat 22. Dia mengatakan di situ angin dikawinkan. Mana ada angin dikawinkan di situ? Padahal di situ itu fungsinya angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan itu. Dia bilang angin kawin. Mana ada angin kawin di situ? Nah, cara licik mereka itu gini ya. Dia itu bawa ayat banyak ya. Terus diajukan kepada kita sementara waktu kita mepet. Bagaimana kita mau menanggapi semuanya itu dalam waktu 2 menit? Nah, sementara sistem kita bawa satu pembahasan. Ayo kita bahas. Satu pembahasan aja mereka udah mencret. Gitu loh, apalagi kalau sistem mereka kita pakai. Misalnya kan, Tuhan penipu kejadian sekian, Tuhan penipu kejadian sekian, Tuhan Girmo kejadian sekian. Mencret 2 kali malah kalau dibikin kayak gitu. Satu pembahasan yang saya bikin nggak ditanggapi itu. Saya angkat 2 Samuel 12 itu. Tuhan akan mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Nggak ada yang bisa berani bantah, nggak ada yang berani jawab itu. Tat, mau nanya Tat. Ya. Ini Tat. Jangan lebih Bang. Yang tegas sedikit nanyanya. Oh, oke. Kan harus sopan bertanya sama guru kan. Harus pelan-pelan. Jadi gini, Tat, dalam surat Al-Ma'arij, Islam lah. Kan tadi saya bilang Assalamualaikum, Tat. Oh iya. Jadi saya dapat pertanyaan nih dari teman. Tapi enggak, ntar tadi kan antum pertama masuk salam. Assalamualaikum. Kan banyak juga di luar itu yang Islam. Bilang Kristen. Kalian lah. Jadi gini, Tat, dalam surat Al-Ma'arij itu ada yang nanya nih teman saya yang Kristen nih. Kan di situ surat Al-Ma'arij ayat 40 bunyinya kan gini, Tat. Fala uqsimu birabbil masyarik wal magharib innal qadirun. Oke. Dalam tafsirannya situ, Tat, mereka mengatakan bahwa ternyata dalam ayat ini dalam Islam juga memiliki Tuhan lebih dari satu, Tat. Fala ini kan firman Allah ya. Jadi yang berkata itu pasti Allah, bukan Nabi Muhammad. Di situ maka aku bersumpah, kata uqsimu ini kan aku bersumpah sama yuksimu. Uqsimu, saya bersumpah.
birobbi dengan nama Tuhan, birobbil masarik dengan nama Tuhan yang memiliki timur, wa birobbil magharib. Jadi ada dua Tuhan dia bersumpah. Saya bersumpah kepada dua Tuhan yang lain. Itu bagaimana menjelaskannya, Tat? Terima kasih. Ya, itu di dalam surah Al-Baqarah. Sebentar ya, saya lupa ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Itu jawabannya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya. Gimana? Biar tahu jawabannya di ayat berapa, Tat? Al-Baqarah 115. Jadi siapa Allah Tuhan di Al-Ma'arij 40 itu? Allah. Mana jawabannya? 115 Al-Baqarah. Mudah Al-Baqarah ayat 115 ya, Tat? Ya. Bentar, ya, Dan kepunyaan Allah lah. Ada jawabannya, Tat. Ya. Coba dibaca itu. Nah, kalau sudah kita baca. Oh ya, benar-benar. Iya. Allah timur dan barat ya. Tapi di situ kan jadi intinya Robbil Masarik dan Robbil Magharib itu adalah Allah itu sendiri dong. Ya iyalah. Ya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Ya, di dalam surah Al-Ma'arij ayat 40 dikatakan, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Tempat terbit dan terbenamnya apa? Timur dan barat. Siapa dia? Pemiliknya itu, yang mengatur itu Allah. Nah, kalau mereka masih ngeyel, jangan kecil hati. Justru itu membenarkan Al-Quran kalau mereka ngeyel. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum annahum la yu'minun. Mereka itu diberi pengertian atau tidak diberi pengertian, mereka tetap kafir. Mereka tidak akan beriman. Nah, itu aja udah. Oke, makasih, Tat. Ya. Paham. Yang penting udah ada jawabannya Al-Baqarah ayat 115. Ada satu lagi, Tat, tapi saya lupa dalilnya sih. Yang tentang ini, Tat, yang tentang jarak bumi dan langit itu, tahu nggak, Tat? Oh, itu Ustaz Davi yang lebih pakar Quran. Waduh, bentar, maaf Ustaz Davi, saya lancang. Ada Ustaz yang lebih berkompeten. Monggo Ustaz Davi dijawab. Gimana Ustaz? Ya maaf saya lancang sampai Ustaz Davi lupa saya. Siap. Saya serahkan sama Ustaz Davi. Enggak lah. Aman Ustaz. Ini, Tat, ada juga pertanyaan tentang ada ayat yang jarak bumi dan langit itu berbeda di antara surat. Beda surat sih dia, tapi saya lupa ayatnya, surat dan ayatnya apa. Tahu nggak itu, Tat? Dan jawabannya gimana? Bawakan dulu ayatnya, nanti kita buka tafsirnya, kita maknai bersama-sama ya, atau? Yang kalau nggak salah saya ingat itu ada yang memang saya pernah buka, tapi saya lupa suratnya waktu itu dia nanya. Kan saya di Manado, Tat. Jadi memang banyak teman-teman Kristen juga di sini yang nanya. Teman Kristen itu kan cuma maksimal baca terjemahan. Iya benar. Dari terjemahannya itu malaikat tuh jarak bumi malaikat turun atau gimana sih itu? Nah, intinya dalam 1000 hari dan satu lagi 100 hari kayak gitu deh. Beda lah. Terus yang dipermasalahkan apa tuh? Benar ya. Jadi beda. Antara surat ada yang mengatakan bahwa jarak bumi dan langit 100 hari. Tunggu ya, saya Al-Hajj kalau nggak salah sih Al-Hajj ayat 3 deh. Al-Hajj ayat 3. Tunggu bentar, surat Al-Hajj coba saya. Itu bukannya surah Al-Ma'arij ayat 4 ya? Oh iya, mungkin itu juga Al-Ma'arij ayat 4. Oh iya, benar. Yang Sajadah itu.
Oh iya benar Al-Ma'arij. Itu materinya Edis. Materinya Edis 1000 tahun. 1 tahun 1 hari bagi Allah. 1000 tahun bagi malaikat. 10.000. Ayat berapa Bang Zuma? Al-Ma'arij kalau nggak salah asaja sehari setelah dengan apa itu? Sehari dalam sehari tahun. setara dengan 50.000 tahun. Ya, itu bagi malaikat. Bagi malaikat. Kalau yang di Al-Hajj itu ayat berapa ya? Saya lupa juga itu sore. Intinya beda lah jarak, katanya berarti jarak bumi dan langit itu berbeda katanya, kayak begitulah. Antara surat yang lain berbeda. 1000 tahun dengan 50 tahun itu. 50.000 tahun, iya 1000 tahun dengan 50.000 tahun. Itu gimana jawabnya ya? Al-Ma'arij ayat 4. Iya. Al-Ma'arij ayat 4.